Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat ya. Semangat terus ya, harus semangat terus. Bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata ya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai titik ini, sampai sekarang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita terupdate ya, terbaru. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya, sedikit bermanfaat. Maka dari itu tonton video ini sampai full agar apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dan teman-teman penonton semuanya tidak gagal paham. Baiklah, info terkait kalau kita bicara terkait bahasa Indonesia ya, terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, negara Indonesia dan negara Malaysia ya. Itu kalau kita bicarakan dua negara itu ya tidak ada habisnya memang ya. Tidak ada habisnya. Sering dikatakan rival kalau kita bahas terkait negara Indonesia dan negara Malaysia. Ya memang kenyataannya faktanya memang begitu. Terkait negara Malaysia ya dan negara Indonesia yang kita tahu bahasa Indonesia bahasa pemersatu bangsa, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan juga Malaysia memiliki bahasa resmi sendiri, bahasa resmi negara Malaysia yaitu bahasa Melayu. Tapi kenapa kok orang Malaysia sendiri itu malah sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan saja orang tua, lebih-lebih para muda-mudi ya zaman sekarang itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari daripada penggunaan bahasa Melayu, yang bahasa Melayu adalah bahasa resmi Malaysia ya. Dari beberapa sumber yang saya baca dan ada juga video yang saya lihat itu kenapa kok sering menggunakan bahasa Indonesia. Memang kalau kita pelajari ya, mereka itu mau belajar bahasa Indonesia itu sangat mudah ya. Kosakatanya sangat banyak sekali dan juga apa itu? Mereka bisa tahu, bisa pandai berbicara bahasa Indonesia ya dari acara-acara yang ada di Indonesia, dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya. Dan juga saya temukan video ya. Saya temukan video ini orang Korea ya. Itu lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu ya. Kita bisa cek videonya seperti ini. Asli mana? Malaysia. Asli Malaysia? Yeah. Oh gitu. Saya orang Korea. Oh, tapi bisa. Your Malay is really good. Eh? Your Melayu you very good. Ah. Tapi maaf ya, saya bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Kurang-kurang. kurang fasih. Lagi sedang pusing-pusing. Setengah-setengah study. Study? Apa? Belajar di sini. Tak. Malaysia. Belajar di Malaysia? Di sini. Travel. Travel. Oh, berapa lama? Apa? Tahun 14 hari. 14 hari. Wah, lama ya? Oh, gitu. Sekarang udah berapa hari di sini? Baru 1 hari. Baru sampai. Oh, bagaimana? Saya sudah lama di Indonesia. Sudah lama 3 tahun.
di Indonesia. Tapi pernah jalan-jalan Ya, ke Malaysia juga. memang dalam video itu pria itu menyebutkan kalau kalau memakai bahasa Indonesia dan kenapa kok tidak memakai bahasa Melayu? Karena ya dia bilang nggak suka memakai bahasa Melayu. Apakah itu adalah bukti bahwa bahasa Indonesia memang mudah dipelajari dan memang kalau saya sendiri mengalami terkait bahasa bahasa Indonesia itu ya mungkin lahir di Indonesia, lahir pertama kali tahu bahasa Indonesia, tapi ada juga banyak teman-teman, banyak orang-orang yang ketika mendengarkan ya, kalau kita mendengar bahasa Melayu itu tidak langsung spontan itu kita paham, tidak, tapi membutuhkan waktu. Mungkin berapa detik atau berapa menit agar kita paham maksud apa yang dimaksud dalam bahasa Melayu tersebut. Banyak juga teman-teman saya mengalami hal-hal tersebut ya terkait bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia itu sangat mudah dipahami dan saya juga ada beberapa fakta ya, fakta menarik terkait bahasa Indonesia yang mendunia lah. Bisa dikatakan sekarang adalah mendunia yang kemarin disahkan oleh UNESCO sebagai bahasa ke-10 ya, bahasa ke-10 mengalahkan bahasa Korea ataupun bahasa Jepang pun tidak ada di situ ya. Jadi untuk bahasa Indonesia itu urutan ke-10 yang disahkan oleh UNESCO. Ada fakta-fakta terkait bahasa Indonesia. Yang pertama adalah digunakan sebagai bahasa resmi kedua di negara Vietnam. Nah, digunakan sebagai bahasa resmi kedua. Yang pertama adalah ya bahasa resmi negara Vietnam, tetapi yang kedua adalah digunakan sebagai bahasa resmi yang kedua di negara Vietnam. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini saya sambil membaca ya. Ini daripada nanti salah dan bagaimana. Bahasa ke-8 paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa ke-8 paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi bukan cuma nasional saja, lingkup Asia, tapi adalah ini mencakup seluruh dunia. Ya, mungkin bisa dikatakan sebagai bahasa favorit nomor 8 di seluruh dunia. Terus yang berikutnya adalah bahasa yang wajib dikuasai oleh perwira Kamboja. Saya ulangi, bahasa yang wajib dikuasai oleh perwira Kamboja. Jadi dalam di negara Kamboja itu ada mungkin angkatan bersenjata yang berpangkat perwira itu ya harus dan wajib bisa memakai atau bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia digunakan sehari-hari di negara Timur Leste. Yang kita tahu negara Timur Leste dulu adalah sebagian dari negara Indonesia dan kalau sampai sekarang itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari ya kemungkinan besar ya karena budayaan sebelumnya memang terkait semuanya kebudayaan ya semuanya lebih-lebih penggunaan bahasa Indonesia itu kan memang sudah digunakan dari sejak zaman dulu. Jadi kalau kita lepas orang Timur Leste ya lepas saja tidak menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa lain tapi lepas saja ya tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi memakai bahasa lain terkait bahasa selain Indonesia saya kira kok tidak mungkin ya. Jadi ya masih tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin dalam acara formal saja mungkin dalam acara pejabat penting itu ya saya kira masih menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah dipakai pada situs klub sepak bola Eropa. Dipakai pada situs klub sepak bola Eropa. Dan ada beberapa klub yang memakai
situs ini. Di antaranya adalah Real Madrid, ya, Inter Milan, AC Milan, Chelsea, nah, Liverpool dan sebagainya, mungkin agak kurang hafal saya. Ya, ini kan adalah suatu kebanggaan bagi kita, sebuah bahasa kita itu sampai mendunia dan memang ya diakui dunia, dan kita harus, sekali lagi kita harus berbangga ya terkait bahasa Indonesia. Memang ya apapun, bukan saja bahasa Indonesia, tentang kemajuan yang ada di Indonesia itu tidak luput dari Bapak Presiden kita, ya, Bapak Jokowi, dan juga negara tetangga kuar-kuar iri terkait negara kita yang semakin maju, ya. Saya juga punya ada videonya seperti ini. Kita bisa melihat seperti ini. Dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya. Ya, itu adalah video membara dari negara sebelah yang menganggap memang ya negara kita adalah negara Indonesia yang kuat dan terus maju berkat kepemimpinan Bapak Presiden kita, ya, Bapak Jokowi. Sekali lagi, dan yang terakhir, tetap jaga bahasa Indonesia, tetap jaga negara kesatuan kita NKRI, agar kita tidak mudah dijajah lagi oleh bangsa-bangsa yang lain. Caranya bagaimana? Ya, hal kecil saja. Caranya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, ya. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, ya. Mungkin seperti itu. Cukup sekian untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan tunggu saya di video berikutnya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.